Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pelabelan graf. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Di sini ada Muhammad Bayu Dwi Pratama dengan NIM 2124 1010 2015, dan ada Raihan Wuthibatullah dengan NIM 2124 1010 2016, dan saya Firdausatin Agustina dengan NIM 2124 1010 2018. Next. Nah, di sini yang pertama ada konsep. Di sini kami menjelaskan tentang pelabelan graf jumlah. Konsep pelabelan graf jumlah atau sum graph pertama kali dikenalkan oleh Harari pada tahun 1990. Sebuah graf G disebut graf jumlah apabila terdapat sebuah pelabelan lambda dari titik-titik pada graf menggunakan bilangan bulat positif beberapa sedemikian hingga sembarang dua titik berbeda antara U dan V pada graf bertetangga jika dan hanya jika ada sebuah titik W dengan label lambda W sama dengan lambda U plus lambda V. Karena titik dengan label tertinggi pada graf jumlah tidak dapat bertetangga dengan sembarang titik yang lain, maka setiap graf jumlah memuat paling sedikit satu titik terisolasi. Jika sebuah graf H bukan graf jumlah, maka dimungkinkan memperoleh graf jumlah dengan cara menambahkan sejumlah titik terisolasi pada graf tersebut. Next. Nah, di sini ada contoh pelabelan graf jumlah. Jadi, jumlah atau sum number pada graf terhubung H dinotasikan dengan sigma H adalah banyaknya titik-titik terisolasi paling sedikit sedemikian sehingga merupakan sebuah graf jumlah. Graf pada gambar di samping ini merupakan graf jumlah dengan sigma H sama dengan 1 dan sigma G sama dengan 0. Nah, untuk menyederhanakan notasi khusus pada subbab ini, diasumsikan bahwa titik-titik pada G sudah diidentifikasikan dengan labelnya, kecuali kalau dinyatakan dengan yang lain. Pada pelabelan graf jumlah, titik W dikatakan sebagai label dari sisi U dan V jika dan hanya jika W sama dengan U plus V. Next. Nah, yang selanjutnya ada graf jumlah eksklusif. Jika terdapat sebuah pelabelan yang optimal lambda dari graf jumlah sedemikian hingga graf terhubung H memuat paling sedikit satu titik aktif, maka H disebut inklusif. Jika tidak, maka H tersebut disebut eksklusif. Sebagai contoh di titik gambar sebelum ini, di gambar 5.13 itu merupakan contoh komponen terhubung graf inklusif, sedangkan pada gambar di samping ini merupakan graf jumlah eksklusif. Jadi dikatakan eksklusif karena graf lengkap K4 adalah komponen terhubungnya tidak memuat titik aktif. Dengan kata lain, semua titik aktif merupakan titik terisolasi. Next. Nah, yang selanjutnya ada batas-batas bilangan jumlah. Bilangan jumlah dari sembarang graf terhubung H adalah kurang dari atau sama dengan banyaknya sisi pada graf H, yaitu sigma H lebih kecil dari sama dengan M, di mana M ini merupakan sisi. Disebutkan setiap graf jumlah paling sedikit mempunyai satu titik terisolasi. Artinya untuk setiap graf terhubung H, sigma H lebih besar dari sama dengan 1. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya.
Bila di sini saya akan menjelaskan pelabelan jumlah graf lengkap. Di sini ada beberapa nama, yaitu adalah Bergstad, Harari, Hodges, Jennings, Kuklinski, dan Wiener menunjukkan bahwa bilangan jumlah dari graf lengkap dengan n lebih dari 4 titik adalah 2n-3, yaitu sigma kn sama dengan 2n-3. Jadi kita bisa memasukkan untuk rumusnya, yaitu 2n ini kita bisa masukkan 6. Jadi kita bisa masukkan n-nya adalah titik-titik yang ada di sana, yaitu adalah 6 contohnya. Jadi kita bisa masukkan 2 kali 6, yaitu adalah 12, dikurangi dengan 3. Jadi hasilnya adalah 9. Dan untuk yang lainnya juga sama, saya ambil contoh lagi untuk 10. Jadi bisa kita ambil untuk 10 dikali 2, dikurangi 3. Jadi 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Jadi di sana juga muncul 17. Dan seterusnya untuk yang lain juga sama untuk pengerjaannya. Yang selanjutnya ada pelabelan jumlah pada graf 2 partisi lengkap. Graf 2 partisi lengkap, K, M, dan N. Sigma K, M, dan N sama dengan 3M ditambah N-3 dibagi 2. Untuk 2 kurang dari sama dengan M, dan M kurang dari sama dengan N, di mana N adalah banyaknya titik di sebelah kanan, N adalah banyaknya titik di sebelah kiri. Jadi titik terisolasi didapatkan dari graf yang dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Nah, jadi untuk M tadi adalah banyaknya titik di sebelah kanan, dan untuk N adalah banyak titik di sebelah kiri. Jadi kita masukkan saja. Jadi di sini adalah M, jadi total untuk titik di sebelah kanan ada 3. Jadi kita masukkan 3 kali 3 sampai dengan 9, ditambah dengan N adalah banyaknya titik di sebelah kiri. Dia juga 3, jadi kita masukkan 3 kurangi 3. 9 ditambah dengan 0. Jadi hasilnya tetap 9 dibagi dengan 2, dan hasilnya adalah 4,5. Dan untuk 4,5 ini nanti dibulatkan ke atas menjadi 5, dan itu adalah titik terisolasi yang didapatkan dari rumus tersebut tadi. Yang selanjutnya adalah pelabelan jumlah pada graf pohon. Jumlah pada graf pohon ini merupakan graf unit dengan T sama dengan 1. Untuk penentuan bilangan jumlah pada graf pohon menggunakan algoritma Caterpillar seperti 1 dipasangkan dengan 2 atau 2 titik, dan atau 1 dengan 3. Tetapi tidak bisa apabila kita memasangkan 1 dengan 4. Itu sudah papan teknikannya dari sana. Jadi di sini ada T16 di bawah ini. Jadi dia adalah jumlah dari semua titik dari graf pohon ini. Jadi 16 ditambah 1. 1 ini adalah yang tidak masuk dalam pohon graf ini. Selanjutnya adalah pelabelan jumlah graf sikel. Untuk N sama dengan 3, titik-titik pada sikel secara berurutan dilabeli dengan 2, 3, 5, dan titik isolasinya adalah 7,8. Untuk N sama dengan 4, titik pada sikel secara berurutan dilabeli dengan 1, 5, 9, 13. Dan titik isolasinya adalah 6, 14, 22. Untuk N lebih dari sama dengan 5, titik pada sikel secara berurutan dilabeli dengan barisan 1, 2, 3, 5 yang memenuhi rumus VN sama dengan VN-2 plus VN-1. Di sini hanya ditampilkan untuk N lebih dari sama dengan 5 buah angka. Dan di gambar dia ada 5. Jadi ada 1, 2, 3, 5, dan 8. Jadi bagaimana caranya kita mencari untuk angka kelimanya? Jadi kita masukkan saja untuk ke rumus VN ini, kita jadikan dia 5, jadi N-nya 5 sama dengan N
Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dan untuk Vn-1, jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi kita bisa lihat di sini, Vn yang Vn-2, dia tadi hasilnya adalah 3. Jadi kita bisa lihat untuk urutannya 1, 2, 3. Jadi dia adalah nomor urut yang ketiga. Dan untuk yang Vn-1, dia hasilnya adalah 4, dia adalah urutan keempat. Jadi urutan 3 dan 4 adalah 5 dan 3. Jadi kita tambahkan saja di sana menjadi 8. Lalu dan titik terisolasinya adalah Vn plus 1 dan V1 plus Vn. Jadi di sini ada Vn plus 1. Jadi di sini kita masukkan untuk angka selanjutnya, yaitu adalah urutan ke-6. Pencariannya tadi sama, kita masukkan 5 tadi. Jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Untuk 6 tadi kita masukkan ke dalam Vn. Jadi pencariannya sama dengan 5. Jadi 6 dikurangi 2 adalah 4, dan 6 dikurangi 1 adalah 5. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, jadi kita mendapatkan 5 dan 8, hasilnya adalah 13. Dan yang selanjutnya adalah V1 tambah Vn, jadi V5 tambah V1. Yang V1-nya adalah 1, untuk V5-nya adalah 8, dan kita dapatkan hasil adalah 9. Seperti itu. Selanjutnya kita akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk di pelabelan jumlah pada graf hotel. Menurut Mailer, Ryan, dan Smith, mereka ini membuktikan bahwa bilangan jumlah dari graf peta hotel adalah 2n. Dan jika kita lihat n pada gambar tersebut adalah 6. Sehingga jumlah dari graf hotelnya adalah 3. 3 ini didapat dari n dibagi 2, di mana n-nya 6. Kemudian untuk mencari titik terisolasinya, kita masuk ke dalam rumus 4n-5, di mana n-nya adalah 3. Sehingga jika kita masukkan angkanya 4 kali 3 dikurangi 5, itu 12 kurangi 5, hasilnya sama dengan 7. Lalu kita kembali lagi ke gambar, lalu kita hitung ya. Titik terisolasinya ada 7, sesuai dengan jumlah yang sudah kita hitung tadi. Lalu selanjutnya ada pelabelan jumlah pada graf roda. Graf roda dinotasikan dengan WN. Jumlah titik terisolasi ditentukan dengan syarat untuk N lebih besar dari 4 dengan N genap, maka jumlah titik terisolasinya adalah N per 2 ditambah 2. Untuk N lebih besar sama dengan 5 dengan N ganjil, maka jumlah titik terisolasinya adalah N. Mungkin next. Lalu selanjutnya adalah variasi pelabelan graf ya. Nah, variasi pelabelan graf ini ada terdiri dari 2 ya, yaitu pelabelan graf jumlah bulat dan pelabelan graf jumlah modulo. Next. Oke, selanjutnya pelabelan graf jumlah bulat. Graf G disebut graf jumlah bulat apabila terdapat pelabelan zeta dari titik-titik pada G ke bilangan bulat berbeda, sehingga 2 titik pada U dan V pada G bertetangga, jika dan hanya jika ada titik W dengan label zeta W sama dengan zeta U ditambah zeta V. Lalu ada perbedaan antara pelabelan graf jumlah bulat dan pelabelan graf jumlah. Yaitu pada graf jumlah bulat menggunakan sembarang bilangan bulat untuk labelnya. Jadi bisa saja nilai pelabelannya itu negatif. Sementara kalau graf jumlah hanya menggunakan bilangan bulat positif. Next.
Lalu ada pelabelan graf jumlah modulo. Jumlah ini dikenalkan oleh Boland, Laskart, Turner, dan Dumke dengan motivasi untuk mengurangi banyaknya titik-titik terisolasi pada graf jumlah. Nah, sebuah graf sederhana G disebut dengan graf jumlah modulo jika terdapat bilangan bulat Z dan pelabelan theta pada graf dengan elemen yang berbeda, 1, 2, hingga Z-1. Sehingga sembarang dua titik berbeda, U dan V dari G bertetangga, jika dan hanya jika jumlah mod Z dari label U dan V adalah label dari sebuah titik pada G. Lalu, tidak seperti halnya graf jumlah yang pasti selalu tidak terhubung. Untuk graf jumlah modulo ini memungkinkan untuk menghasilkan graf yang terhubung. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.